Shalom. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Tolong tag saya. Ya. Hari ini kita boleh berbagi beribadah karena kita percaya hari Tuhan kita boleh terfokus untuk boleh dipercaya oleh Tuhan untuk mengasihi Dia. Ya, haleluya. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Hari ini kita akan belajar bangkit dari masa sulit. Ya, dari sebuah kisah tentang mereka yang juga menghadapi persoalan. Walaupun beda masalah, tapi judulnya tetap sama, yaitu sebuah masalah. Oke, puji Tuhan. Kita akan sama-sama buka sebuah kisah dari dua kisah. Dari 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, kisah tentang Daud. Ya. Saya bacakan untuk saudara. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Sangat terjepit. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yang kedua, sebuah kisah di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ayat yang pertama. Kisah tentang seorang janda dari Nabi yang datang kepada Nabi Elisa. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Bapak Ibu Saudara, dua orang ini mewakili keadaannya saat ini kita alami. Ya, kalau kita mau melihat Daud, dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dia adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Itu Daud. Dia orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia orang yang dikasihi Tuhan. Namanya saja artinya itu orang yang dikasihi. Ya, orang yang dicintai. Daud artinya orang yang dikasihi. Yang dikasihi. Dan memang Tuhan pun juga pernah berkata, "Aku telah menemukan orang yang kepadanya aku berkenan." Ya, Tuhan begitu cinta kepada Daud. Tapi kita sama-sama pernah melihat bahwa dalam kehidupannya Alkitab pernah menulis dia dalam keadaan yang sangat terjepit. Demikian juga dengan wanita dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Dia dari keluarga hamba Tuhan, keluarga pastori kalau sama sekarang ya, keluarga seorang nabi. Suaminya salah satu nabi Tuhan, hamba Tuhan. Ya, seringkali hamba Tuhan kok atau pendeta-pendeta kalau menyemangati umat Tuhan, seperti yang seringkali kita katakan, tidak akan kekurangan, tidak akan ditinggalkan dan lain sebagainya. Terlepas dari segala hal yang mungkin ada salah di sana sini, tetapi hal ini menunjukkan bahwa
keluarga ini pun juga bisa mengalami yang namanya sebuah persoalan, sebuah krisis. Saudara kalau bisa masuk di dalam kisah itu, ya opo bingungnya ketika harus menerima sebuah fakta bahwa anaknya mau dijadikan budak. Bagaimana hati seorang ibu yang sudah tidak lagi punya suami, dia harus bertanggung jawab. Dia bangga dengan suaminya. Dikatakan tadi dia begitu menceritakan bahwa suaminya itu takut akan Tuhan. Dia ngomong sama Elisa, sudah mati kau, hamba pun takut akan Tuhan. Padahal nyanyiannya Daud berkata di Mazmur, tak kekurangan yang takut akan Dia, singa-singa muda karena kelaparan. Kita nyanyikan itu di sini. Kita punya lagu itu. Tapi ada orang yang takut akan Tuhan yang diketahui oleh istrinya pun cukup kiwati kalau Gusti. Tapi saat itu mereka menghadapi sebuah persoalan, ditagih hutang sampai anaknya mau dijadikan budak. Ya. Nah, dia begitu sayang sama keluarganya, khususnya anak-anaknya yang tinggalannya bapaknya. Kalau dia tidak sayang, pasti tidak akan diperjuangkan sedemikian rupa. Artinya, kedua kisah ini menegaskan bahwa masalah itu tidak pandang bulu, persoalan pun tidak pandang bulu. Apa yang saat ini terjadi di sekitar kita, wabah virus corona ini, juga menunjukkan bahwa dia tidak pandang bulu, dia tidak tahu agama apa, statusnya siapa. Anggota DPR RI ada yang meninggal, dari rakyat jelata sampai mereka yang ada menjadi pewaris tahta sekalipun tetap diparani, bisa diparani. Mereka yang miskin ataupun yang kaya, mereka yang di desa ataupun yang di kota, mereka yang berduit ataupun yang sedang berjuang cari duit, sekarang ini sedang dilanda kecemasan. Nah, gereja setidaknya dimulai dari kita masing-masing. Menyadari memang harus menyadari bahwa serohani apapun ternyata episode kehidupan itu bisa membawa seseorang, bisa, tidak selalu, tapi bisa membawa pada sebuah episode masa sulit, bahkan sangat terjepit yang dikatakan, sangat terjepit. Kalau saudara sakit bayang itu seni kecepit itu sadilu saudara, walaupun kecepitnya sedilu itu loro, masih sedilu. Ya, kemarin ketika waktu pergi ke Badak kaum wanita, Ibu Suti masuk ke mobil dan ketika jempolnya ditaruh di pintu, dia tutup sendiri jempol sendiri. Kejepit, walaupun cuma sebentar. Loro dan sepanjang jalan cuma ngomel-ngomel itu karena karena apa kejepit itu loro. Sak sedilu jadi kecepit itu bisa kaget. Minimal itu kaget. Mau jadi kecepit. Walaupun kadang untung gak banter, untung gak suwi. Karena kalau kecepit dalam kondisi lama ya pasti juga akan sangat menyedihkan. Hari-hari ini kita tidak tahu kita kapan akan beribadah seperti ini, sampai kapan kita akan beribadah seperti ini. Tapi saat-saat seperti ini perlu sebuah kesadaran, sebab kalau episode sulit dan terjepit itu tidak sikapi dengan baik, ketika episode kehidupan itu yang sulit dan menjepit itu tidak disikapi dengan bijaksana, hati-hati, justru ini episode yang rawan, jadi perlu diwaspadai. Ada anak-anak Tuhan yang tetap menjaga kerinduannya, Tuhan aku pengen kebaktian mana, aku pengen. Tapi tidak bisa dipungkiri juga iblis bekerja, menaruh rasa, ternyata
ibadah online iso ya. Wis, ayo gak usah ibadah online. Nanti ketika bencana ini dilakukan, kita terus berdoa supaya secepat mungkin dilakukan. Tapi ada ragi, ada ekses yang bisa saja menempel atau ditempelkan oleh si jahat kepada orang-orang yang cintanya sedang goyah. Malah saya gampang nyalur power ini Om Andre minta dikirimkan di grup. Kebaktian di rumah, apalagi sekarang di YouTube berseliweran banyak hamba-hamba Tuhan yang ingin tampil menyatakan boleh beribadah di rumah. Tapi konteksnya itu kalau dalam kondisi insidental, kondisional seperti ini, situasional seperti ini. Tapi ketika situasi sudah baik, umat Tuhan itu, rumah Tuhan harus jadi fokus utama. Tuhan pernah marah di kitab Hagai. Kenapa? Karena orang-orang punya konsep yang penting beriman, mereka bekerja begitu rupa membangun rumahnya. Tuhan marah, kamu biarkan rumahku jadi puing-puing. Jangan salah, Tuhan itu memperhatikan rumahnya. Maka jaga kerinduanmu seperti Korah itu, seperti Bani Korah, keturunannya Korah. Mungkin orang tuanya pernah berbuat salah yang menjadikan mereka menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tapi anak cucu mereka tetap mempertahankan kerinduannya. Sebab dalam keadaan yang sulit dan terjepit, manusia itu bisa satu, kehilangan ketenangan. Betul tidak? Pasti. Orang kalau punya masalah itu sak hebat-hebatnya, orang ketang sak kolo, walaupun cuma sebentar, pasti ono rasa bingung. Betul, sinten mawon. Orang yang sedang menghadapi kesulitan, sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, pasti bisa yang namanya terganggu ketenangannya. Jangan salah. Sebab saya dan saudara ini masih manusia biasa, ya, masih menyadari bahwa kita bisa menghadapi yang namanya persoalan. Saat-saat seperti ini ketenangan itu bisa hilang, sukacita itu bisa terganggu. Itu faktanya. Kalau tidak segera dihilangkan, bisa memperkecil semangat, memperkecil kekuatan. Saya berkata bahwa kalau dalam masa kesesakan engkau kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kekuatan kecil nanti kekuatan. Ya. Yang kedua, saat dalam masa sulit dan terjepit, orang itu bisa lupa pada firman Tuhan, bisa lupa pada hukum Tuhan. Yeremia pasal 44 ayat yang ke-18 diceritakan tentang kisah mereka ngeyel, ya, untuk terus justru menjadikan alasan kesulitan, kesukaran untuk melanggar firman Tuhan. Dikatakan, sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada Ratu Sorga, maka kami kekurangan segala-galanya. Kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Nah, jadi kisahnya mereka justru menyembah berhala. Alasannya, waktu lagi dihentikan justru karena kami berhenti jadi kayak gini. Tuh, iya. Banyak orang kalau dalam masa sulit melanggar firman Tuhan, bahkan membenarkan segala cara, bahkan dosa sekalipun. Ada orang kesulitan ekonomi, datang ke pesugihan, numbal ke orang, numbal ke istri, menumbalkan suami, menumbalkan anak, ditumbal ke dari wakil. Banyak orang mencuri, mencopet, merampok, korupsi. Walaupun sekarang koruptor sebenarnya bukan karena kesulitan, sudah jadi kesenangan. Sebab koruptor sekarang, pencuri-pencuri sekarang bukan orang-orang miskin. Tapi
semuanya itu menunjukkan bahwa orang yang sedang menghadapi kesulitan bisa melanggar. Dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 29 dikisahkan ketika kelaparan begitu rupa sampai ibu itu saudara mangan anak dewi. Gak terbayangkan, dijauhkan akhirannya. Bayangno. Ini sangat podo karo tonggo malah ngomong gini. Wah aku lho piye. Nek awake anake awake dhewe beleh ae. Saiki beleh anakmu, mending beleh anakmu. Bisa gak membayangkan seandainya Ibu Sumi ngomong karo tanggone. Besok saiki beleh tiup mending beleh. Cah yo. Nah, ketika wis dibeleh anake wis dipangan, meneh sing duwe anak kono ganti pikiran. Anake delene, wah nesu kok moro ning kanca. Kadil. Anakku ini dibeleh bareng-bareng, dipangan bareng-bareng, saiki anake kok oleh dibeleh. Gak boleh dimakan. Rajanya nangis, itu yang terjadi saudara. Kita lihat sekarang masa-masa terjepit bahkan ada orang-orang yang justru menggunakannya untuk masker dibuat begitu mahal, alkohol dibuat begitu mahal, hand sanitizer mahal-mahalan dan lain sebagainya. Disembunyikan, ditimbun, sangat mengerikan. Masa-masa kesulitan itu sangat mengerikan. Perlu disikapi. Dan Mazmur 106 ayat 13 dan 21. Orang yang dalam masa kesulitan itu bisa melupakan Tuhan, melupakan bahwa ada Tuhan yang berkemurahan. Ya, orang Israel terkenal di padang gurun, mereka berkali-kali meyakini Tuhan, melawet nih Gusti. Hanya karena apa? Susah. Itu susah yang sedih. Bagaimana dengan kalau seandainya itu dibuat lama? Orang bisa lali. Banyak seringkali terjadi juga begitu. Godaan untuk melawek nih Gusti, melupakan kebaikan Tuhan hanya karena 1-2 masalah. Ini sudah di 2020. Saudara sudah umurnya banyak, sudah banyak mengalami kebaikan Tuhan. Tapi banyak orang oleh karena mengalami stay at home minggu ini, ada banyak orang membesarkan keluh kesahnya walaupun memang keadaan sangat sulit, tapi lupa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun Tuhan sudah pelihara sedemikian rupa. Seharusnya kesulitan tidak membuat saya dan saudara melupakan Tuhan. Tapi itu faktanya bahwa ketika kesulitan datang, masalah yang menjepit ini kalau tidak disikapi, tidak diwaspadai, bisa menjadikan 4 hal ini. Orang kehilangan ketenangan, orang lari kalau firman Tuhan, bahkan kemudian menghalalkan segala cara, ngapusi, bersekutu dengan setan dan lain sebagainya hanya untuk perut. Ahli kalau Tuhan yang sudah memelihara dengan kehidupan Tuhan. Nah, sekarang kita mari belajar dari apa sih yang dikerjakan oleh Daud dan janda tersebut. Maka sebagai pribadi atau keluarga yang bisa saja kita diperhadapkan pada situasi yang menjepit kita. Ayo kita belajar dari mereka. Tentu banyak. Kita bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh yang lain, dari situasi-situasi yang lain, dari firman Tuhan yang lain. Tapi kita akan belajar dari 2 orang ini yang dalam keadaan terjepit apa yang mereka lakukan, yang bisa kita ambil contoh untuk kita kerjakan dalam hari-hari ini sampai ke depannya, dalam seminggu ini sampai kita kembali ketemu di minggu yang akan datang. Semoga kita bisa bertemu di tempat ini kembali. Saat ini kita mungkin banyak yang beribadah di rumah masing-masing, amat sangat banyak. Dalam keadaan situasional seperti ini dimaklumi. Nah, yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Mari kita kembali buka 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 tadi. Bagian yang terakhir dikatakan bahwa tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kuatkan percayamu pada Tuhan Allahmu.
dengan segala pengalaman rohanimu yang sudah kau alami. Kuatkan. Refleksnya orang kalau sedang menghadapi persoalan pribadi seringkali membenarkan atau meminta dispensasi untuk kelemahan iman. Daud mengajari saya dan saudara. Saudara bisa membayangkan, dikatakan tadi ditulis bahwa orang-orang sudah mau ngambil batu mau melempari Daud dengan batu. Itu keadaannya, kalau saudara bisa membayangkan, menakutkan. Iki wong kesel kabeh. Orang capek semua, wong kesel itu gampang su. Betul tidak? Wong kesel, wong luwe. Itu disenggol sithik bisa apa? Muat, jenenge wong kesel, wong luwe. Masih piye-piye pasti punya sensitivitas yang lumayan. Tapi ini Daud ketika menghadapi itu menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Ini juga seringkali dia kerjakan memang. Pernah dia kerjakan. Contohnya dalam Mazmur 56 ayat yang keempat. Waktu aku takut, aku percaya kepada-Mu. Dia mengakui. Banyak orang itu seringkali aku tidak takut. Percaya saja. Daud tidak. Yohanes Pembaptis pun tidak. Dia akui keterbatasannya. Memang ayatnya berkata jangan khawatir. Tapi apakah benar-benar kita tidak bisa khawatir? Ternyata tidak. Itu pun ayat firman Tuhan memberikan solusi. Ketika dilarang khawatir, tetap khawatir juga. Tuhan berkata serahkanlah khawatir. Ketika dia melarang, dia tidak kemudian ketika ada orang khawatir jangan khawatir, lalu ada orang khawatir lalu dihukum. Dibilangin nggak boleh khawatir kalau tetap khawatir. No, Allah kita penuh dengan jalan keluar. Amin. Demikian juga dengan persoalan ini. Ini pasti akan ada jalan keluar dari Tuhan pada waktunya. Gedeke imanmu. Di samping saat ini kita gedeke imun, mangan sing bergizi, makan bergizi, istirahat yang cukup, hidup yang bersih, itu imunitas kita jadi baik. Sukacita, tapi jaga iman. Saat seperti ini kuatkan kepercayaanmu tentang Dia, bagaimana Dia, apa yang telah Dia lakukan. Kuatkan satu dengan yang lain. Nah, percaya seperti yang saya pernah sampaikan. Ketika ayah saya anak 10 mangan sego kabeh, turun karo pengerjane, turun karo asune, mangan kabeh. Tapi setiap kali hari Senin bagi-bagi berkat untuk anaknya wis gak enak saya juga bagian itu kolektor. Walaupun 3 gereja, tapi kita dulu sama-sama menderita. Tidak ada jemaat yang super kaya, tidak ada, belum. Tapi ketika saya memberanikan diri bertanya, Pak, jenengan ini wis ra duit, tapi jenengan langsung ngresihi bak penampungan air dengan sukacita. Kenapa? Beliau dengan santai bertanya, menyanyi dan berjawab, wah, 30 tahun ini siapa yang ini? Percaya wae, sesuk sing dibutuhke pasti Tuhan sediakan. Dalam keadaan terjepit, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Amin. Kuatkan kepercayaanmu. Ayo kita saling menguatkan. Jangan saling melemahkan. Saatnya kita menguatkan iman. Yang kedua, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah? Sekali lagi, Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Percayalah,
dalam keadaan terjepit, Tuhan tidak tinggal diam. Selalu ada firman-Nya yang menguatkan. Kitab Yosua dimulai dengan sebuah perkataan, ketika Musa sudah mati, berfirmanlah Allah kepada Yosua. Pemimpin kita, senior kita, orang terdahulu bisa mati, manusia bisa mati, tapi tidak menghentikan Allah berfirman. Saat dalam keadaan terjepit, minta petunjuk Tuhan, berinteraksi dengan firman. Saatnya stay at home ini, baca kitab suci, doa tiap hari. Saatnya minta petunjuk Tuhan, apa yang harus kulakukan. Saat dalam keadaan terjepit seperti ini, Daud menunjukkan atau mengajarkan, mintalah petunjuk sama Tuhan. Lewat apa? Tuhan berfirmanlah. Saat ini kita punya firman Tuhan yang telah tertulis, yang bisa menjadi kekuatan logos, menjadi rema ketika diurapi Tuhan. Kita bisa bawa kemana-mana sekarang. Walaupun sekarang saat ini kita dibatasi untuk tidak kemana-mana, tapi firman Tuhan ini harus terus saat ini di saat-saat terjepit. Syukur-syukur kalau saudara itu memiliki firman Tuhan yang dihafalkan. Dihafal, ya, seperti yang saya sampaikan di grup. Boleh dalam ibadah hari ini membaca Mazmur 23, Mazmur 91 dan Mazmur 121 tentang khotbah hari ini, nanti diupload di channel yang ada. Baca itu, ya. Sampai istri saya menyukai Mazmur 121 yang dinyanyikan dengan lagu, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah kan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan. Banyak firman Tuhan yang dijadikan lagu yang menjadikan kita lebih ingat. Lagu Natal kita beberapa tahun yang lalu kan juga dari Yesaya pasal 37. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Itu ayatnya sama persis dengan firman Tuhan. Mudah untuk kita menyanyikan. Ayo, saat dalam masalah terjepit, supaya mau, amin, meminta petunjuk, berdoa, berinteraksi dengan firman, baca kitab suci. Ini saatnya kita bergaul dengan Tuhan, menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, memaksimalkan peran hamba Tuhan. Justru saat-saat seperti ini, hamba Tuhan itu harus melayani. Jangan malu untuk meminta peran hamba Tuhan saat saudara sedang masalah. Meminta didoakan, meminta didampingi, meminta diberi nasihat. Dalam 1 Samuel pasal 37 tadi dia ke Abiatar. Sedangkan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 dan ayat yang ke-7, janda yang anaknya mau dijual itu datang kepada Elisa. Ayo, aktifkan peran hamba Tuhan. Dan hamba-hamba Tuhan hari-hari ini harus belajar mengaktifkan diri melayani jemaat Tuhan. Bagaimana? Sungguh-sungguh mendoakan umat Tuhan. Ini juga saling mengingatkan. Firman Tuhan hari ini saling mengingatkan. Tidak hanya dituntut untuk jangan takut, tapi dampingi orang ini. Amin. Ingatkan hamba Tuhan yang melayani saudara. Maksimalkan. Mentang-mentang kalau kebaktian, pendeta ini mangan dulu. Justru keluarga hamba Tuhan harus banyak berdoa. Ketika umat Israel berperang, maka Musa harus mengangkat tangan.
Musa menurunkan tangan, yang terjadi umat Israel kalah. Ketika Tuhan marah dan mengirimkan wabah pasca pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, besoknya orang Israel bersungut-sungut. Kalau dalam peristiwa-peristiwa yang lain Tuhan masih berdialog loh dengan Musa. Tak pakai dia ya, ojo Tuhan kasih tau dalam beberapa hal. Tapi kali itu Tuhan gak taren. Tuhan tidak taren sama Musa. Ketika orang Israel bersungut-sungut setelah peristiwa Korah, Datan, dan Abiram, Tuhan kirimkan wabah penyakit. Siapa yang kemudian berperan di situ? Musa langsung memerintahkan Harun, lari, ambil perbaraan, berlari ke perkemahan. Ayahnya saudara, Harun saat itu katakanlah waktu itu kan dia keluar dari Israel itu umur 83 tahun. Dah paling jelek saat itu di umur 90 tahun. Saudara, umur 90 tahun walaupun memang saat itu masih terhitung muda karena mereka meninggal 1 tahun lebih. Tapi umur 90 kan pelayan, uber-uberan ke apa-apa. Sampai dia boleh berhenti di antara yang mati dan yang hidup. Ayo maksimalkan peran hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan saat masa terjadi seperti ini harus memaksimalkan peran doanya, peran pelayanannya, peran kehambaannya. Ya. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan menyerah. Amin. Jaga kekompakan. Awalnya mereka mau nggak kompak loh. Daud mau dihabisi awalnya. Namanya orang ketika ada persoalan seketika itu pencelupung. Tapi Daud setelah dia tanya sama Tuhan lewat hamba Tuhan, tanya dan Tuhan memberikan jawaban. Yang terjadi 600 orang bergerak. Walaupun kemudian 200 orang lelah, 400 orang bergerak. Kalau 400 orang yang tidak kompak, gak akan mereka menang. Mereka bersama-sama mengerjakan perintah Tuhan. Demikian juga dengan janda yang anaknya mau dijual, wanita yang anaknya mau dijadikan budak. Ya kompak sama anak-anaknya. Nah, pinjam semua alat-alat untuk menampung minyak. Anaknya gak turu-turu ketika ibunya yang mengesokkan, menuangkan minyak itu. Anaknya orang layak-layak. Ya. Mereka juga bekerja. Di masa-masa seperti itu, ayo jangan menyerah dengan keadaan, tetap semangat, jaga kerukunan keluarga. Karena faktanya kan kalau kita tidak kompak, imun kita pun jadi menurun. Kalau kita marah, kita bertengkar, imun kita jadi menurun, gampang sakit malah. Saat-saat seperti ini, anak-anak kurangi bodoh Tuhan. Ya, jangan bikin marah orang tua. Suami ojo senengane godho emosi bojone. Demikian juga dengan istri. Orang tua pun juga sama. Ayo dibuat seneng-seneng, sing kompak, sing rukun. Kalau kita rukun, Tuhan berkata sing diperintahkan bukan virus. Yang diperintahkan apa? Berkat. Tuhan janji itu, sing diperintahkan kuwi berkat. Ingat, semuanya ini dalam kendali Tuhan. Ketika iblis ingin menyentuh Ayub pun Tuhan sudah kasih wawal. Iki oleh sing oleh mbok sentuh, iki sing oleh mbok, iki sing ora oleh mbok sentuh.
Demikian juga saya percaya dengan keadaan saat ini, dengan virus-virus ini, Tuhan itu sudah pasti tahu siapa yang boleh disentuh, siapa yang tidak boleh disentuh. Nah, mari kita menjadi orang yang menjadikan diri kita sebagai alamat berkat Tuhan dengan cara menciptakan kerukunan saat dalam masa kesulitan. Saat masa kesulitan supaya ini kompaklah, bersamalah, bersatu. Saya tutup dengan kesimpulan ini. Dalam kehidupan kita bisa diperhadapkan dengan situasi yang menjepit kita, menjepit keluarga kita, menjepit pelayanan kita. Tetapi ayo saat-saat seperti itu cari Tuhan dan firman-Nya. Amin. Kuatkan hati pada Tuhan dan pada firman-Nya. Pegang teguh firman Tuhan. Hadapi dengan kebersamaan. Bersama dengan keluarga, bersama dengan rekan umat Tuhan, bersama dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan jangan tinggalkan domba-dombamu. Dampingi mereka, temani mereka, kuatkan mereka, tolong mereka, doakan mereka, syafaati mereka. Karena mereka cuma, kalau apalagi hamba Tuhan GPDI hanya yang di rumah, ada yang mungkin punya pekerjaan, ada yang punya aktivitas. Nah, bagaimana dengan jemaat? Benar mereka memang berusaha untuk di stay at home, tapi kan ada banyak mereka yang terpaksa harus keluar. Nah, nama Tuhan ini ditolak nih. Tuhan lindungi jemaat ini, keluar ke sana, keluar ke sini. Saat seperti ini kalau Anda keluar kemana-mana, ayo Om doakan saya, Tante doakan saya. Karena di sana ini wabah mengamuk di sembilan rupa. Dan yang pasti, never give up. Jangan menyerah. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah, kita pasti bisa melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri.